Kalau Sateman itu masih berjalan sampai sekarang sesuai dengan klarifikasi dan bantahan yang disampaikan, kira-kira ada untung nggak sih Kak? Ada di perjanjian yang mana? Meminta maaf, maka maafkan sebesar apapun kesalahan. Walaupun maafkan tapi juga tidak bayar loh Bang. Ya haruslah. Oh jangan bilang gitu doang, harus sama perak Bang. Meyakini dan menemukan dugaan tindak pidana baru Kak. Pengantin baru ini. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Hakikatnya pernikahan perkawinan itu adalah dua insan yang berbahagia di hari-hari pernikahan, apalagi sebagai pengantin baru. Tapi nih Bang, ini gonjang-ganjing pengantin baru ini. Harusnya pengantin baru itu ada lagunya Bang. Alangkah indahnya pengantin baru. Tapi gitu ya. ini kalau ada abang muncul pengantin baru itu udah gak indah lagi. Tuh Bang, laporan RAA katanya udah disomasi dan jadwal pemanggilan pemeriksaannya. Ya, jadi saya jelaskan ya Kak Tessa, terima kasih banyak kepada Kak Tessa udah diundang di podcast ini ya. Nah, jadi kita kemarin itu melihat video adanya bantahan dan klarifikasi dari RAA beserta kuasa hukumnya. Jadi atas dasar bantahan dan klarifikasi itu, akhirnya kami meyakini dan menemukan dugaan tindak pidana baru Kak. Jadi dugaan tindak pidana baru atau tindak pidana lainnya di luar daripada LP yang sudah kami buat, yang sudah dibuat di Polda Metro Jaya. Jadi di Polda Metro Jaya itu kita membuat tipu gelap, penipuan dan penggelapan, yaitu undang-undang terbaru, undang-undang KUHP terbaru, itu pasal 492 dan 486. 492. Nah, setelah itu adalah klarifikasi dari yang bersangkutan ya, RAA dengan kuasa hukumnya, dan kami akhirnya menemukan tindak pidana baru dan tindak pidana lainnya itu Kak. Wah, gitu. RAA kamu klarifikasi, berharap ini damai-damai aja, datar-datar aja, ternyata kepintaran abang ini menimbulkan lagi adanya dugaan Benar Kak, benar. pidana yang baru. Ya, Apa tuh, ada Bang? dugaan tindak pidana baru, saya nggak mungkin sebutkan. Oke. Karena ini kan sudah Rahasia. proses hukum. Tapi untuk lebih mengakurasi ya, menyempurnakan dugaan tersebut, kami sudah membuat surat klarifikasi dan tadi juga sudah saya langsung sampaikan melalui yang bersangkutan, yaitu permintaan klarifikasi dan somasi. Ini somasi pertama untuk yang tindak pidana baru dan tindak pidana lainnya. Wow. Dan juga untuk LP yang sudah dilakukan. Aduh. Jadi boleh nggak Kak saya bacakan? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Iya, ya. Ringkasnya. Ya, ringkasnya ya. Saya sampaikan, saya bacakan nih Kak. Yang pertama, poin pertama adalah mohon dijelaskan secara rinci di pasal berapa dan ayat berapa di dalam perjanjian. Kemarin kan ditunjukkan tuh perjanjian yang pede banget itu nunjukin perjanjian. Nah, ada kalimat atau kata tertulis untung bersama dan rugi bersama. Karena kami tidak menemukan itu. Nah, makanya kami kaget gitu loh. Ada kalimat seperti itu tertulis. Jadi, ya silahkan dibuktikan yang bersangkutan itu ya. Terus yang kedua, mohon dijelaskan juga secara terperinci pada hari apa, tanggal berapa, dan bulan berapa Kak, dan tahun berapa Direktur CV Sateman Indonesia yang katanya bekas karyawannya itu, nah itu resign atau mengundurkan diri, gitu loh. Jadi dia tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa dia mengundurkan diri dari Sateman. Nah itu poin kedua Kak. Poin ketiga lagi Kak. Nah ini keren-keren semua ini Kak. Nah di dalam klarifikasi dan bantahan yang disampaikan itu, dia menjelaskan bahwa dia menanggung 9 orang karyawan, kira-kira begitu kan, punya 9 orang karyawan. Nah, di sini kami juga meminta, mohon dijelaskan kepada RAA
secara terperinci siapa saja ke-9 karyawan tersebut. Nah, yang sudah ada katanya di Sateman Indonesia itu semenjak berdiri dan sampai sekarang juga. Itu ya. Nah, terus yang keempat, ada juga nih Kak, bagaimana caranya RAA mencari tahu kontak lawyer, berarti kontak kami, tim lawyer, itu pada tanggal 27 Desember. Karena, ini saya buka ini Kak ya, saya sudah WA yang bersangkutan tanggal 23 Desember. Oke. Artinya, 4 hari sebelum pertemuan itu, saya udah WA yang bersangkutan. Dan bahkan WA-WA-an komunikasi. Nah, alangkah lucunya ketika yang bersangkutan bilang berusaha mencari tahu. Nah, Padahal itu. udah WA dan dia tahu itu WA dari pengacaranya. Saya sendiri, nomor saya sendiri yang WA gitu. Iya, dia tahu itu dari lawyernya. Kan sudah ada komunikasi. Bagaimana caranya dia membuat janji tanggal 27 kalau tanggal 27 dia mencari kontak? Ya kan logika kan? Masa tanggal 27 dia mencari kontak, ketemu, langsung janjian pada hari itu? Emang kita nggak punya kerjaan apa? RAA mencari kontak, yang ada mencari alamat palsu. Kemana? Ya, tanggapan soal pihak RAA ngakunya tuh cuma 200 juta uang disetor. Iya. Bukan 300 atau 400 juta. Ada bukti transfer nggak, Bang? Jadi gini. Semenjak kita konferensi pers, itu pertama sekali, kita sampaikan bahwa 200 juta itu adalah nilai investasi. Nilai investasi yang ditransfer klien kami ke rekening yang bersangkutan pada tanggal 22 Agustus 2023. Udah? Nah, di dalam proposal yang RAA sampaikan, itu ada nilai nominal, ada nilai minimal. Jadi, sekalipun usaha itu tidak berjalan, sekalipun usaha itu anjlok penghasilannya, ada jaminan 6 juta per bulan disampaikan kepada klien kami. Nah, kalau kita kalikan, kemarin kan teman-teman media, kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah, saya ingat betul teman-teman media itu bertanya, berapa nilai kerugiannya? Iya. Bukan ditanya berapa nilai investasinya, karena ditanya berapa nilai kerugiannya, makanya saya sampaikan, itu ada 300 juta kurang lebih, dan 400 juta kurang lebih. Nah, balik lagi tadi Kak. Nah, kalau misalnya nilai investasinya 200 juta, maka klien kami mendapatkan nilai minimal 6 juta per bulan. Dalam kontrak 2 tahun ya Kak. Nah, dalam kontrak 2 tahun itu berarti kan 24 bulan. Kalau kita kalikan 24 bulan kali 6 juta, itu 100 juta lebih. Nah, ditambah nilai investasi, maka hasilnya jadi 300 juta lebih. Dikurang uang yang sudah disampaikan, pembagian profit itu, berarti nilai kerugian di minimal itu kurang lebih 300 juta. Jadi si AA ini cuma merasa, kan lu transfer gua 200, dari mana hitungannya 300, 400? Dia lupa ada klausalnya di situ bahwa ada rugi atau tidak untung atau tidak untung, ada 6 juta per bulan. Ya, di dalam perjanjian itu secara jelas. Dan berdasarkan obrolan dengan klien kami, baik melalui proposal ataupun chat, dia juga memberikan janji kalau melihat dari pendapatan 6 bulan terakhir di Sateman Indonesia itu bisa di pembagian profit itu di 10 juta sampai 15 juta. Nah, kalau kita ambil 10 juta, kita nggak usah ngambil 15 juta. Kalau kita ambil 10 juta kali 24 bulan berarti 240 juta, Kak. Nah, ditambah investasi 200 juta berarti 440 juta. Nah, dikurang yang dia berikan berarti kan kurang lebih 400 juta. Gitu loh. Jadi makanya tidak ada yang kabur di situ, Kak. Tidak ada yang blunder di situ. Itulah kira-kira. Itu jelas kok, gampang mengalihkannya ini. Ini hitung-hitungannya mantap ya, ratusan juta. Bukan 1 tambah 1. Hitungannya benar. Apalagi 8 kali 6 sama dengan 6 kali 4, bukan ya Bang ya? Ini ratusan juta. Oke Bang, apakah di dalam perjanjian yang klien Anda tanda tangani terdapat klausul yang menjamin modal kembali utuh? Ataukah memang tertulis sebagai penyertaan modal bisnis dengan risiko kerugian? Tidak ada di situ kalimat yang mengatakan risiko kerugian.
Tidak ada kalimat untung bersama, rugi bersama, tidak ada. Yang ada kalimat di situ adalah RAA menjamin apabila dia tidak bisa menyanggupi pembagian profit yang 6 juta itu yang minimal itu, maka RAA akan mengembalikan nilai investasi bahkan sampai harta pribadinya, Kak. Gitu. Di perjanjian itu? Di perjanjian itu. Jadi bukan hanya janji yang sebatas janji, bahkan di situ tertulis jelas sampai ke harta pribadinya. Itu. Cuman pertanyaannya, harta pribadi sebelum menikah. Ya saya kurang paham itu. Tapi yang jelas harus yang bersangkutan itu menunjukkan harta pribadinya itu apa. Iya betul. Harta pribadi apa yang di jemuran apa yang di mana gitu ya. Itu kira-kira. Kalau dibilang harta pribadi, mungkin kalau sekarang sudah nikah pasti bertambah dong. Tapi ini kan nggak ada sangkut pautnya, Bang. Ya, aku nggak paham lah ke situ ya. Oke, Bang. RAA menyatakan bisnis di Gejayan, Yogyakarta, masih beroperasi hingga saat ini. Ya. Apakah klien Anda sudah mengecek langsung ke lokasinya? Jadi klien saya itu terakhir ke sana itu di 2025 ya. 2025. Datang ke sana kebetulan katanya mau ke Surabaya jadi singgah masih beroperasi. Nah, ini menarik nih, Kak. Kalau Sate Man itu masih berjalan sampai sekarang sesuai dengan klarifikasi dan bantahan yang disampaikan, kira-kira ada untung nggak sih, Kak? Adalah. Jangan tanya saya. Lah, sekarang gini, mungkin nggak sih? Kan kalau terus berjalan berjalan berarti memang gaji karyawan kebayar, operasional kebayar, pasti ada keuntungan makanya jalan terus. Kalau nggak ada keuntungan pasti tutup biasanya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kami kemarin. Lah, kok masih berjalan? Masih baik-baik aja lah kira-kira begitu ya. Berarti lah kenapa nggak dibagi profitnya? Mungkin gitu. itu dasar klien Abang melaporkan ya. Yang paling utama sih kita punya banyak bukti ya. Jadi bukan janji-janji manis ini. Di samping itu ada bukti transfer, ada bukti proposal, ada juga bukti perjanjian, ada bukti chat, macam-macam Kak. Jadi bukti itu menurut kami sudah lebih dari cukup lah untuk menyimpulkan bahwa itu ada dugaan tidak pidana penipuan dan penggelapan, gitu Kak. Penipuan, penggelapan agak serem nih ya Bang ya, menyangkut pengantin baru nih. Selama bisnis berjalan Bang, sejak Agustus 2023, apakah klien Abang pernah menerima laporan keuangan atau bagi hasil atau profit sekecil apapun? Pernah. Oh pernah. Jadi yang bersangkutan itu mengirimkan laporan, ya saya karena saya bukan orang akuntansi ya, yang jelas ya dia membuat ada laporan memang, tapi menurut kami sekali lagi itu kan harus dibuktikan juga ya kebenarannya. Jadi nanti biarlah itu di ranah kepolisian yang menyelidiki apakah laporannya itu benar atau laporan itu ngarang-ngarang. Ya, atau ngarang-ngarang kira-kira begitu ya. Itu nanti diproses aja. Iya, terpenyidik lah ya Bang ya. Benar sekali. Oke, menurut akta notaris Bang, pengembalian dana baru bisa dituntut jika ada pembatalan setelah tahun 2028. Setelah tahun Ya, apakah klien Anda menyadari dan menyetujui poin jangka waktu tersebut saat menandatanganan dokumen di depan notaris? Itu kan menurut mereka, makanya saya sampaikan, buktikan aja. Jadi di dalam somasi ini kami kasih waktu 7 hari Kak dari sekarang. Oh, 7 hari dari 7 sekarang. hari supaya mereka membaca lagi. Takutnya kemarin mereka belum lengkap membaca ya, supaya membaca lagi. Jadi semenjak konferensi pers mereka kemarin itu terkait masalah klarifikasi dan bantahan, itu kan ke sekarang kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari ya, ditambah lagi 7 hari. Jadi supaya mereka benar-benar menemukan di pasal berapa dan ayat berapa. Karena kami tidak menemukan ayat itu untung bersama, rugi bersama. Itu loh Kak. Oke. Itu. Jadi. Iya. Jadi kalau memang di pihak klien Abang nggak ada kata-kata untung bersama, rugi bersama, di mana ya Bang dapatnya Bang ya? Oke, RAA mengaku telah mencoba menghubungi klien Anda
dan pengacaranya berkali-kali. Berarti RAA ini udah ngomong nih, gue udah berapa kali nih ngubungin klien kamu, dan saya juga mencari kamu berkali-kali sejak September 2024 untuk bertemu. Mengapa klien Anda menolak? Apakah betul? Gini ya, di tahun 2024 kan dia mencari, sedangkan masalah ini sampai tahun 2025 masih berlanjut. Jadi kalau menurut saya ya, silahkan aja dia buktikan, karena kami juga punya bukti di mana klien kami itu, ibunda klien kami sampai tanggal 1 Oktober 2025 itu masih berkomunikasi. Ini kan 2024. Nah, itu juga pertanyaan kami yang paling besar itu ya. Dan setelah itu, setelah tanggal 1 itu, RA sendiri teleponin, di WA itu sudah nggak diangkat. Sudah nggak masuk, kira-kira begitu. Hilang signal? Nah, checklist 1, yaitu yang kemarin dibilang katanya dia ganti handphone. Nah, habis itu ibunda klien kami itu akhirnya melakukan berbagai macam cara ya. Nah, sampai akhirnya ya, adalah momen di mana ibunda klien kami ini menemukan cara berkomunikasi dengan dia. Tapi nanti kami sampaikan ke penyidik aja. Nah, akhirnya yang bersangkutan mengirimkan WA kepada ibunda klien kami tanggal, kalau nggak salah tanggal 11 atau tanggal 10 November. Gitu. Jadi itu kenapa RAA meng-WA klien kami, karena sudah lebih dulu dia disampaikan WA kepada orang lain, bukan dia. Jadi supaya orang lain ini ngobrol ke dia. Gitulah kira-kira. Atau mungkin Bang, kan namanya pengantin baru, ganti handphone baru mungkin ya. Ini mungkin saya aja. Kemungkinan itu ada ya Bang ya. Gara-gara ganti handphone sehingga tidak komunikasi ya. Oke Bang, apakah benar sudah ada pertemuan antara RAA dengan pengacara klien Anda pada 27 Desember 2025? Pertemuan RAA dengan pengacara, dengan kami lah ya, tim kuasa hukum, itu benar. Benar? Ya. 27 Desember? 27 Desember. Oke. Jika iya, apa hasil dari pertemuan tersebut? Nggak ada hasilnya, karena yang bersangkutan tetap membawa janji. Oh, jadi abang udah ketemu nih? Udah ketemu, seperti biasalah. Okay. Dia bikin janji, nanti saya minta waktu sampai tanggal 15. Cuman kan kalau kita nggak pegang bukti sebagai apa ya, sebagai sebagai jaminan juga ya, untuk menyampaikan ke klien kita, ya kembali lagi janji tinggal janji. Oke, gitu. waktu 27 Desember itu janjinya apa Bang? Mau bayar? Janjinya yang bersangkutan mau berusaha menyelesaikan dengan tenggang waktu tanggal 15 Januari. Tapi itu pun tidak pasti apakah itu mau dibayar semua atau tidak. Atau mau didonasi atau mau diselesaikan semua atau tidak. Jadi dia cuma bilang tanggal 15 nanti. Nah, akhirnya kita berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami bilang bukan tanggal 15, tanggal 5 saja. Karena yang bersangkutan udah sering janji-janji. Nah, dan anehnya Kak, tanggal 15 itu harusnya yang bersangkutan itu menyelesaikan. Malah tanggal 14-nya dia melakukan klarifikasi dan bantahan. Gitu loh. Jadi sampai sekarang pun udah lewat nih tanggal 15. Mana? Ya wajar ya. Wajar jika abang juga mengingatkan ya. Nah, waktu dia janji kemarin Bang tanggal 27 itu dia mau janji tanggal 15. Itu dia janjinya pokoknya aja 200 apa sekalian keuntungannya yang 6 juta per bulan yang di limit mah dia 6 juta kan? Ya intinya dia mau janji mau menyelesaikan. Menyelesaikan itu semua dong. Ya nanti makanya semua itu kan bukti-bukti yang kita miliki nanti kita sampaikan ke penyidik aja. Oke. Gitu. Bang, pihak RAA ini berpendapat ini adalah kasus perdata atau one prestasi. Bukti spesifik apa yang dimiliki klien Anda untuk menunjukkan adanya unsur penipuan seperti yang Mbak bilang tadi ya, karena dilaporkan kan LP-nya penipuan, sedangkan mereka ngakunya uang prestasi, oke? Atau penggelapan dana digunakan untuk pribadi sejak awal? Nah, ini menarik loh Kak. Kami di tim
kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia itu, KNAI. KNAI. Wow, Nah, sampaikan ya kepada ya. ketua KNAI, saya suka banget. Saya cinta dengan KNAI. Soalnya advokat-advokat, pengacara-pengacaranya betul-betul pinter-pinter. Ya. Salam hormat saya ya. Makasih banyak Kak Ya. Tessa. Jadi pada prinsipnya kita di tim kuasa hukum itu sudah mengkaji, menganalisa apakah ini dikategorikan malprestasi atau tindak pidana. Oke. Kan kita kaji kan, Iya. nggak sembarangan juga kan. Betul, Nah, betul. setelah kita kaji, ada beberapa bukti, bukan hanya satu, ada beberapa bukti yang kita yakini adalah tindak pidana. Nah, makanya ketika kita sampai ke SPKT Polda Metro Jaya itu diterima. Jadi sebelum membuka LP itu Kak, itu kita ada konsul biasanya Kak. Betul. Nah, itu nggak langsung diterima-terima aja. Iya, betul. Dengan bukti-bukti yang Ya ada ya. iyalah, jadi Iya. bagaimana? Kalau memang itu tidak ada unsur tindak pidana penipuan penggelapannya, nggak mungkin diterima Nggak dong. mungkin. Masa kita atur? Kita udah ngelapor, Ya itu kita yang dia. ngatur bang. Ya ini itu malprestasi dia, aja, nggak itu mungkin dia ya. makanya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya silahkan aja. Betul, haknya Tapi kan, mereka. iya, kenyataannya kan diterima. Dengan argumentasi, dengan pendapat hukum yang kita sampaikan kan jadi tuh LP. Gitu loh, Kak. Bang, kenapa nama istri pengantin baru artis? Ngeri-ngeri sedap ini. Tapi walaupun ini kita harus jelas ya Bang. Saya ini bertanya, kenapa nama istri artis komedian ya, komedian B? Iya. Ikut terseret dalam narasi pemberitaan klien Anda. Padahal pihak Ruli mengklaim ini adalah urusan bisnis pribadi yang dilakukan sebelum atau tanpa melibatkan istrinya secara hukum. Berarti ini sebelum married ya nih Bang? Iya. Kenapa bisa dilibat-libatkan istri gue yang komedian terkenal itu kan gitu? Maksudnya dia bertanya. Yang melibatkan siapa? Oh nggak ada Bang? Ya, kita sejak awal tidak ada melibatkan yang bersangkutan. Udah, justru pada saat bantahan dan klarifikasi itu yang disampaikan itu, yang bersangkutan sendiri yang mengatakan bahwa istrinya ya jelas ya. Komedian B itu. Iya, itu dia sudah menceritakan dari A sampai Z, sudah memberitahu dari A sampai Z gitu ya, kepada istrinya. Oh berarti tahu B? Dia sendiri yang mengatakan tahu, Oh. sudah diberitahu ke istrinya dari A sampai Z. Dan yang paling lucu Kak menurut saya, ya istrinya pun katanya nggak kaget pada saat ini jadi laporan polisi. Kan itu. Itu jelas. Kok nggak kaget ya? Nah, itu. Jadi kan Menurutnya RA. menurut dia sendiri, RA sendiri yang ngomong itu. Abang udah ketemu belum istrinya? Karena kita merasa itu tidak ada sangkut pautnya ya. Iya. Ya kami terfokus masih di RA. Profesional. Iya, profesional. Yang malah yang bawa RA Yang sendiri. bawa sendiri dia. Oh. Gitu. Dan bukan hanya istrinya katanya yang diberitahu. Termasuk juga keluarganya. Oh, keluarga istrinya? Kan pertanyaan teman-teman media itu jelas. Ada 3 atau 4 kali itu bertanya. Kalau keluarga gimana? Ya sudah tahu katanya. Oh hebat ya. Berarti Jadi semenjak pacaran loh, dia menceritakan ke RA itu menceritakan ke istrinya. Kita juga bingung, kaget kita tapi juga. aku sebagai seorang perempuan ya, kayaknya kalau gue mau merit, terus ada laki gue, calon laki gue ngomong, gue punya utang gue belum dibayar-bayar. Ini gue ya gue rasa gue langsung putusin lu Pak meritnya. Tapi mungkin ini praduga kita ya, apakah benar apa enggak, kan ini dia yang tahu karena istrinya Bang ya. Nah ada nggak pihak istri yang coba berupaya untuk menghubungi pihak abang untuk meredam masalah yang sekarang lagi viral? Gak ada. Sampai saat ini, sampai hari ini ya, tidak ada dari pihak keluarganya atau dari pihak istrinya ya yang menghubungi kami. Jadi yang berkomunikasi kami itu hanya RA, itu pun tanggal 27 Desember. Dan setelah itu biasalah infonya checklist 1. Jadi kita WA, nanti ya nggak tahu sampai kapan nanti jadi checklist 2 gitu. Dua-duanya nomornya.
Begitu. Ganti baru semua deh handphonenya. Kurang paham deh. Bang, asal muasalnya ini laporan di mana sebenarnya? Asal muasal maksudnya gimana? Maksudnya ini lapornya kan dipindah ke Jaktim. Iya. Emang Iya. sebelumnya di mana? Kita buka laporan polisi itu di Polda Metro Jaya. Oke, di Polda Metro Nah, Jaya. karena mungkin lokus dan tempusnya itu kejadiannya ada di Jakarta Timur. ya di wilayah Jakarta Timur, sehingga dari Polda Metro Jaya melimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Itu hal Ya, yang betul lumrah, sih, hal yang biasa. hal yang lumrah. Ya. Karena mungkin kejadiannya ada di sana juga, di Jakarta Timur kan, biar nggak susah juga kan, Bang. Benar. Betul sih, dekat rumah saya tuh, Bang. Nah, kerugian klien si Cici ya? Ya. Cici, ini tuh menarik ini, Si Bang. Koko dan si Cici kan ibu, Oh, Cici anak dan- sama ibu. Oh, ibu dan anak? Ya. Ibu dan anak sendiri ibunya. Ini menarik loh, Bang. Ini nih ya, di luar ini ya, di luar konteks ini ya. Ini menarik ini. Si Cici mempunyai anak ya. Ya. Cici ini berarti single parent ya? Bukan, ini suami lah. Oh, ada suaminya. Ada suaminya. Oh, berarti Cici dan Koko itu ya. Oke, kerugian klien Abang selain materi. Ini gara-gara biasa gosip ya. Kerugian klien Abang selain materi dari kasus ini apa sih, Bang? Kita terfokus di materi dulu. Oh. Kita terfokus di materi dulu. Yang jelas pasti adalah kerugian yang lain ya. Iya. Di samping beban pikiran, Betul. di samping namanya kita dijanji-janjikan orang kan menunggu itu Betul, bukan ya, waktu. menunggu itu tanpa paling kepastian. aku paling nggak suka menunggu. Betul. Itu. betul. Apalagi menunggu yang tidak pasti. Betul. Betul, menunggu itu paling nggak pasti. Selain dirimu, Iya. kasih itu menunggu nggak benar banget. Iya. Ada nggak serangan buzzer ke Abang? Serangan buzzer itu sampai sekarang puji Tuhan nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke. Impact dari permintaan RAA untuk jangan seret nama istrinya. Yang nyeret siapa? Dia. Lah, Tadi keterangan Abang ya, keterangan Abang dia ya. lah itu omongan dia di dalam klarifikasi bantahan. Oh. Dia sendiri yang ngomong kalau dia sudah menceritakan memberitahu ya dari A sampai Z ke istrinya sebelum menikah, bahkan semenjak pacaran. Oh. Kan gitu. Hebat. Kalau memang benar, saya salut buat komedian B ya. Mau menerima apa adanya. Kalau benar loh ya, kalau benar emang tahu ya. Oke, katanya nggak diundang ya waktu pernikahan dia. Enggak. Klien Anda nggak Nggak diundang? diundang. Oke. Lah kan kerjasama ratusan juta. Itu dia, makanya etikat baiknya di mana gitu. Jadi kita juga bingung ya. Udah berteman cukup lama, berhubungan cukup lama ya. Bahkan kita diberikan kesempatan ya dengan bentuk investasi ya. Malah nggak diundang. Itu sedih banget loh Kak. Jangan-jangan karena nggak diundang dia nuntut, kalau diundang nggak, begitu Bang? Ya enggak juga lah. Saya kirain ngambek karena nggak diundang. Enggak juga. Kan selama ini kan udah transferan. Tiba-tiba kan waktu transferan itu belum merit. Iya. Tiba-tiba udah merit, tuh nggak diundang, ngambek, baper, langsung gue laporin deh lu nggak ngundang gue enggak ya Bang? Nggak ada Enggak contohnya lah, Bang? nggak ada hubungannya. Oh nggak ada hubungannya, oke. Ini canda aja Bang ya. Sempat nggak ada kecurigaan bahwa uangnya itu dialihkan ke biaya pernikahan si RAA? Wih, kalau ke situ saya kurang paham lah ya. Hah? Kurang paham. Kita gosip aja Bang. Lah itu mah gosip aja ya. Tapi yang jelas kita masih terfokus kepada era itu. Oh, atau gini Bang, yang 6 jutanya dikumpul-kumpulin untuk biaya pernikahan ada nggak kira-kira? Itu kurang paham juga. Saya lupa, ternyata Bang ini adalah pengacara bukan bigos. Katanya pentransferan ke rekening pribadi ya Bang ya? Ya, benar. Rekening pribadi. Kalau tadi bentar. Iya. Rekening pribadi berarti ya kayak saya Iya, benar. Ya. Gitu. Bukan manifestasi kalau menurut saya. Kalau kecuali ke perusahaan ya. Kak, makanya saya bilang ada clue-nya kan. Clue itu kami sampaikan. Kalau manifestasi itu berarti kan rekening perusahaan. Yes. Nah, itu kemungkinan besar bisa uang prestasi. Betul. Tapi kalau ke rekening pribadi, yang perusahaannya sendiri sudah punya rekening, nah itu apa namanya? Oh. Kan gitu kira-kira. Oke. Jadi- Jadi ini juga ya. Jadi mungkin harus lebih hati-hati lagi untuk preskon ya. Takutnya keselip-selip dengan Itu dia. Jadi makanya saya sampaikan kemarin, preskonnya itu
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Gini Bang, kalian ucapkan terima kasih. Sawadika. Oh gini, begini. Oh, iya, Bang. Jadi beliau klarifikasi dan bantahan, tapi lucunya seolah-olah sudah mengerti dan paham betul gitu loh. Kayak film India apa Iya, ya? ini gitu. Ini aca. Iya. Oh, jadi maksudnya pahami dulu ya Bang. Pahami Biarkan- dulu, iya. baca Karena dulu. kalau pinter loh dari KNAI, pinter loh pengacara ini. Begitu lo salah ngomong, disambar sama dia. Hati-hati lu RAA ya. Oke, dari klarifikasinya kan jadi nambah kubu nih ya Bang. Ya. Abang nemui fakta baru Fakta baru. jadinya ya kan. Jadi LT baru juga ujung-ujungnya ya kan Bang. Bener nggak? Ada nggak upaya damai nggak sih Bang? Damai aja lah udahlah dengan apa yang dilakukan RA, nggak ngundang, nggak ngasih duit. Damai gimana Bang? Ada nggak ada upaya damai? Oh, damai gitu. Perdamaian. Dah jangan banyak. Berdamai. Terusin aja. Kena dia, ntar merah dolarnya. Atau justru malah siap tempur nih. Sekarang gini loh, kata saya. Kalau orang yang bijak, ya kan? Kalau orang yang rendah diri, dia akan mendatangi biasanya ya. Kalau Rendah saya berada di hati posisi ya. itu ya. Dia akan mendatangi Akan Abang. mendatangi, biasanya orang itu akan mendatangi orang yang berhubungan hukum dengan kita. Bukan malah membantah. Kalau membantahnya itu masih dengan dasar, masih enak. Dia dibantah untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau Bang. tidak ada raw profit, ya tidak ada yang dibagi. Di pasal berapa? Kan aneh. Udah gitu dengan yakinnya, ada di perjanjian yang mana? Bang, saya juga pernah nih. Jadi saya bukan nih. Saya juga pernah Bang. Janjinya mau join ya, artis juga nih Bang, artis ya. Iya. Janjinya mau join gitu, saya transfer Bang. Ujung-ujungnya katanya mau kasih keuntungan, ujung-ujungnya nggak ada, ujung-ujungnya malah saya disalah-salahin, malah beli kayak ular. Itu udah biasa Bang, udah biasa itu. Mungkin saya kalau dilihat lagi di Google ada juga tuh saya. Jadi alasannya, saya investasi, nggak taunya ujung-ujungnya sama kayak Abang, nipu. Kalau saya menurut saya nipu, tapi udahlah, saya pikir ya udah terserah kamu lah. Oke Bang, selain klien Abang, kira-kira ada terduga korban lain nggak sih Bang? Kalau ke situ sampai sekarang kami belum ada yang berkomunikasi Belum ada. kami ya. Biasanya kalau viral muncul tuh Bang. Ya harapannya sih seperti itu. Supaya muncul korban baru gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan loh Kak. Aduh. Tidak menutup kemungkinan, makanya kita sampaikan ke klarifikasi ini. Klarifikasi dan somasi ini. Karena tindak pidana baru tadi, ini berhubungan nih Kak. Berhubungan dengan, ya kita lihat aja lah. Nanti gitu. pasti ada korban baru gitu? Ya kita lihat aja. Maksud saya kira-kira, saya juga nggak tahu ada korban baru apa enggak. Tapi kan dari clue-cluenya kayaknya, tapi mudah-mudahan nggak ada korban baru ya Bang. Semoga penggantiannya cepat kan ya kan. Sebelumnya katanya klien Abang sudah kenal lama. Apa sebelumnya pernah riset nggak sih soal RRA? Kan katanya udah kenal nih. Riset nggak dia? RRA siapa? Bibit, bobot, bebet? Jadi gini ya, klien kita itu memang sudah kenal lama dengan yang bersangkutan. Pada saat klien kita itu berwisata ke Jogja ya, beliau itu sebagai tour guide-nya atau pemandu wisata. RRA tour guide-nya, ya, oke. Jadi komunikasi itu atau ya bisa dibilang hubungan baik itu ya pada awalnya itu berjalan dengan baik. Sampai akhirnya RA sendiri menyampaikan tanggal 5 kalau nggak salah Agustus 2023 itu dia butuh bantuan. Butuh bantuan dalam bentuk uang, kira-kira begitu, untuk usaha yang sudah berjalan katanya dari 2022. Nah, di dalam dia menyampaikan permintaan itu dia melampirkan juga di WA-nya itu dia melampirkan proposal, di mana di proposal itu ada pendapatan 6 bulan terakhir. Bagus. Nah, 6 bulan terakhir itu cukup menjanjikan lah gitu ya. Jadi atas dasar itu klien kami mempertimbangkan. Tapi klien kami juga nggak percaya begitu-gitu aja kan gitu kan. Tetap dilakukan survei kan.
Disurvei ke lokasi, ternyata sepi. Oh, Gitu. terus Jadi berarti laporan keuangannya itu? lah kan kalau cuma 1 hari kita nggak mungkin lah gitu kan. Pasti klien kami juga mempertimbangkan. Ya, tapi nggak berapa lama yang bersangkutan mengirimkan menginformasikan bahwa Sate Mani itu sudah rame gitu. Bahkan mengirimkan fotonya Jadi itu sebelum ditransfer. sebelum ditransfer. Oh, sebelum ditransfer. Oh, gini. Jadi sebelum ditransfer ditunjukin lah inilah laporan keuangan 6 bulan terakhir. Ya. Bagus. Ya. Tapi waktu klien Abang datang ke sana survei, kok sepi ya? Sepi. Tapi begitu Beberapa klien jam Abang pulang ke dibilang hotel rame. ya rame. Oh. Gitu. Jadi Tuyul suka makan sate. Enggak, aku bertanya. ya saya kurang paham lagi situ ya yang Iya. jelas. Oh, mungkin tiba-tiba rame Ya, Bang. bahkan yang bersangkutan itu kalau misalnya tidak mau klien kita berinvestasi, dia tadinya mau minjem juga, minjem duit, gitu. Jadi kalau enggak, saya minjam aja deh tante, gitu kan. Oh, tante-tante ini. Ya ke ibunda klien kami. Oke. Berapa kali sih upaya RAA dalam membujuk klien Abang sampai akhirnya mau berinvestasi? Yang jelas adalah banyak. Berkali-kali lah ya. Nunjukin foto, nunjukin RAB, ya kan nunjukin di rame, gitu-gitu kali ya Bang ya. Pokoknya menunjukin yang apa adanya aja ya Bang ya. Istilah ini loh rame loh, sehingga menggugah klien Abang untuk mau berinvestasi. Bukan hanya itu, adanya pembagian profit itu. Iya, yang tadi 6 juta tuh, rugi nggak rugi 6 juta sebulan. Jadi 6 juta standar sebulan. flat kan Bang, Flat. ya lumayan lah. Ya. Kan gitu, aku juga mau kalau ada flat gitu. Itu kali yang membuat klien Abang juga mau menginvestasikan daripada uang diem ya Bang. Mau menyerahkan, mau transfer lah, saya juga nggak ngerti nih. Intinya gini lah, yang kita punya itu bukti-buktinya lengkap. Lengkap. Jadi yang jelas RAA ini harusnya mempertanggungjawabkan itu semua. Mudah-mudahan ada niat Jadi baik ya, gitulah Bang. kira-kira. Berarti masih ada jalan damai nih Bang? Saya tidak bisa mendahului peristiwa ya. Oke. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi yang jelas sikap itu menentukan apakah bisa diterima damai atau tidak. Oke, jika istrinya RAA, artis komedian B, udahlah nggak usah ini papa, rame-rame ngapain rame-rame, udah itu kecil buat saya, peng dibayar langsung gimana Bang? LP bisa turun? Kalau itu kan berandai-andai. Sekali lagi nanti jadi janji palsu lagi. Jadi intinya kan gini, apapun itu kalau terkait istri yang bersangkutan saya kurang paham lah itu ya. Tapi yang jelas kita masih berfokus ke yang bersangkutan. Saya berandai-andai Betul. Bang, karena namanya artis Bang. Iya. Namanya artis, saya juga artis loh Bang. Jika mempunyai suami dituntut begini kan malu Bang. Jadi kita mengeluarkan aja uang sendiri kantong, bayar sana, turun LP gitu menurut saya. Tapi sebenarnya nggak tahu ya. Oke, pesan tegas dari pengacaranya klien Abang. Abang nih, pesan tegas Abang untuk kubu RAA. Tegas loh Bang, tegas. Ya, tegas Ya. ngomong harus Untuk gini kubu dong. RAA, betul. Harus begini ya. Iya. Pesan tegasnya, kami dari tim kuasa hukum dan klien kami menyampaikan kepada saudara agar cepatlah ambil keputusan dalam rangka penyelesaian masalah ini terkait persoalan ini agar tidak berlarut-larut gitu loh. Jadi jangan malah mengambil sikap yang seolah-olah atau yang yang menyampaikan bahwa di dalam perjanjian itu ada ini ada itu, tapi kami sendiri tidak menemukan. Jadi kami ingatkan kepada RA sendiri untuk mengambil sikap dalam kondisi yang benar-benar baik untuk semua pihak, gitu aja sih. Oke. Jadi jangan sampai sikap itu malah membuat klien kita atau dari kita tim kuasa hukum sendiri tidak membuka pintu damai, gitu. Berarti masih ada kata damai nih Bang, dari ketegasan Abang.
Ya, tetap lah Bang ya, jalur kebaikan akan ditempuh juga ya Bang. Jadi tidak ada kata untuk perang gempur ya Bang, masih ada damai. Tergantung. Jadi kita sampaikan kalau memang dari sekarang gini loh, ada pesan orang tua saya dulu. Ketika kamu berhubungan permasalahan dengan seseorang dan seseorang itu sudah datang meminta maaf, maka maafkan sebesar apapun kesalahannya. Walaupun maafkan tapi duit tidak bayar loh Bang. Ya haruslah. Oh, jangan bilang gitu doang, minta maaf doang Bang. Intinya kan kata maaf itu kita sebagai manusia Ya, harus memberikan, harus sampaikan harus lah ya menyampaikan. kata-katanya. Tapi kewajibannya tetap juga Tetap lah. juga, itu maksudnya Bang. Iya. Soalnya saya dengar sih maaf doang, saya minta maaf aja. Iya, Boleh iya. juga emang pinjaman 100. Oke, itu tadi omongan tegas dari si Abang kuasa hukum. Kalau saya di akhir cerita ini Bang, saya sih mendoakan semoga pengantin baru ini RAA dan komedian B semoga samawa dan semoga cepat punya momongan, dan kalau bisa jika cerita ini benar lunasin aja sayang ya, biar masa bulan madunya tidak terganggu. Itu harapan saya, itu supaya saya prihatin dan saya juga ikut ikut mendoakan semoga Miss B bisa ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini. Thank you. Ya Kak, kasih Kak. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.